Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat wa banat, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga detik ini kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat 5 waktu, dan baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan salat yang kita laksanakan itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sempurna, dan mudah-mudahan salat yang kita lakukan adalah salat yang kita hadirkan hati dan kita resapi ibadah salat tersebut, sehingga tentunya pahalanya, kualitas ibadahnya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Warahimakumullah. Tidak terasa waktu begitu cepat, dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di tanggal 19 atau 20 di bulan Zulqa'dah. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang tak kalah utamanya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan bulan Zulhijjah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini. Maka tentu kita perlu ada persiapan, perlu ada ilmu agar bulan yang utama ini juga tidak pergi sia-sia begitu saja. Dan kita berusaha juga agar ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, rutinkan di bulan suci Ramadan, terutama tilawatul Quran, agar dapat pula kita mengkhatamkan Al-Quran ketika sudah masuk bulan Zulhijjah. Artinya dengan itu kebaikan-kebaikan tersebut
senantiasa kita lakukan, dan itu lebih Allah cintai karena amalan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di sini kita akan membaca risalah yang ditulis oleh Ustadzuna rahimahullah Al-Walid Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawaz rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan juga nanti di akhir pembahasan dari risalah beliau ini, beliau menulis tentang yang berkaitan dengan kurban. Maka mudah-mudahan risalah ini bisa kita baca pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Dan beliau SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak amalan kebaikan pada hari-hari tersebut. Dan semua amalan kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dikerjakan pada selain hari-hari tersebut. Dan ini menandakan bahwasannya bulan atau hari pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang begitu besar. Dan apabila seorang hamba melaksanakan kebaikan pada hari-hari tersebut, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari di mana suatu amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia keluar dengan jiwa dan raganya, kemudian tidak ada kembali kepadanya salah satu di antaranya. Artinya dia syahid. Itu yang bisa menandingi amalan yang dilakukan, yang dikerjakan di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang lain yang menguatkan tentang perkara ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajran min khairin ya'malu fi ashrin al-adha. Dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qila wala jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat atau dikatakan kepada Rasulullah SAW, wala jihadu fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Qala wala jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Termasuk jihad di jalan Allah kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya dia mati syahid. Ini hadis yang kedua. Dan dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya hari-hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang tentunya keutamaan ini jangan sampai kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus yang begitu luar biasa. Belum kita tidak lama lepas dari bulan suci Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri lagi bonus di bulan Syawal dengan kita mengerjakan puasa 6 hari. Kemudian lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bonus untuk mendapatkan ampunannya dan juga mendapatkan pahala di sisinya, yaitu dengan Allah bukakan terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apalagi keutamaan dari 10 pertama di bulan Zulhijjah? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, menandakan ada sesuatu yang penting, ada sesuatu keutamaan yang ingin Allah sampaikan kepada hambanya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat yang kedua. Wal fajr walayalin 'ashr, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Nah, para ulama di sini menafsirkan apa yang dimaksud dengan walayalin 'ashr. Ada yang mengatakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka pendapat yang kuat, dan ini juga dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid dan yang lainnya dari kalangan kaum salaf dan dari kalangan kaum khalaf. Salaf itu yang terdahulu, yang khalaf itu yang datang setelahnya. Kemudian yang kedua, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan, yang padanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah berfirman, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan. Dijelaskan para ulama, hari yang telah ditentukan yaitu adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah, atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ini juga pendapat sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan hari-hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah hari-hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang tadi yang kita bacakan di surat Al-Fajr. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Nanti kita akan sebutkan beberapa alasan kenapa begitu utama hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan tentang keutamaan hari pertama bulan Zulhijjah. Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Hari-hari yang paling utama di dunia yaitu hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah, termasuk lebih utama di jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala mithlahunna fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Illa rajulun ghaffara wajhahu fit turab, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Maksudnya dia mati syahid. Kemudian yang keempat,
Di dalamnya terdapat hari Arafah, yang merupakan hari yang terbaik, yang mana kaum muslimin yang sedang berhaji berkumpul wukuf di Arafah. Nah, apabila seseorang meninggalkan wukuf di Arafah, ya, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan hari Arafah, hari di tanggal 9 Zulhijjah. Artinya masih berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima, di dalamnya terdapat ibadah yang agung, yaitu menyembelih hewan kurban. Juga terjadi di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang keenam, ini alasan kenapa begitu utamanya hari-hari pertama atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Apa saja? Yang pertama adalah salat tentunya. Salat Idul Adha. Kemudian puasa. Kita dianjurkan puasa dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9. Dan puncaknya di tanggal 9. Kemudian bersedekah, ya, berkurban. Ini ibadah yang agung. Kemudian haji. Ini juga ibadah yang utama. Ya. Salat, puasa, sedekah atau berkurban, dan haji. Dan ini tidak terdapat pada hari-hari selain hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang keutamaan bulan Zulhijjah, tentu kita akan termotivasi untuk berlomba-lomba meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah sediakan bonus di hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini. Tentu sayang bonus ini kita tidak ambil. Sayang kalau hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini kita lalui seperti hari-hari biasa. Tidak dengan puasa, tidak dengan sedekah, tidak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat disayangkan. Kalau bicara masalah akhirat, terkadang kita mengakhirkan atau menganggap remeh. Tapi kalau masalah dunia, ketika ada diskon terhadap barang-barang, entah itu pakaian atau yang lainnya, elektronik dan sebagainya, banyak di antara kita menyerbu, berlomba-lomba agar mendapatkan diskon tersebut. Tapi masalah akhirat, terkadang kita banyak yang enggan, tidak mau berlomba-lomba dalam
kebaikan masalah akhirat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah amalan yang setiap tahun akan ada. Maka tentunya di sini kita memurojaah, mengulang kembali apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Zulhijjah, atau khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan hari raya Idul Adha, mungkin semua kita umat Islam telah mengetahui, dan tentunya banyak masyarakat kita kaum muslimin juga telah mengetahui tentang adanya ibadah kurban, kemudian adanya kumandang takbir, berangkat menunaikan salat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban, setelah itu dimasak dan dagingnya juga dibagi-bagikan kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Tentu ini sudah banyak di antara kita mengetahuinya. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan sehingga hari raya ini penuh dengan makna dalam usaha kita meraih pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari raya Idul Adha tahun ini itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan adalah yang pertama, berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini kita dianjurkan untuk berpuasa di awal-awal bulan tersebut, bulan Zulhijjah. Kalau seandainya kita ada uzur, berat untuk melaksanakan puasa, setidak-tidaknya seminimal mungkin jangan kita tinggalkan puasa Arafah, puasa di tanggal 9. Ini seminimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, karena diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW, mereka berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawm Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal itsnain min asy-syahri wal khamis. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, kemudian juga di hari Ashura tanggal 10 Muharram, 3 hari pada setiap bulan Ayyamul Bid, dan hari Senin pertama awal bulan serta hari Kamis. Ini puasa
sunnah yang Nabi SAW rutinkan. Kemudian ada hadis lain berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fi ashri qattun." Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ya, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan hadis yang satu lagi yang diriwayatkan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah mengatakan beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan sebagian istri beliau mengatakan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di Tis'a Zulhijjah. Ya, pada 9 hari bulan Zulhijjah. Kemudian Yaumul Asyura, Yaum Asyura wa 3 ayyamin fi kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan, di pertengahan bulan. Bagaimana kita melihat hal ini? Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang 2 hadis yang bertentangan ini, bahwasannya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih didahulukan daripada yang menafikan. Imam Ahmad mengatakan hadis yang mengatakan Nabi SAW puasa 9 hari di bulan Zulhijjah ini lebih didahulukan daripada hadis yang menafikan, yang meniadakan Nabi tidak berpuasa di awal pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, perkataan Ibunda Aisyah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, bahwasanya mungkin beliau Ibunda Aisyah mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa karena suatu sebab. Mungkin seperti sakit, safar dan yang lainnya, atau Ibunda Aisyah memang tidak melihat beliau berpuasa pada hari tersebut. Ada 2 kemungkinan. Mungkin beliau ada uzur sehingga tidak berpuasa. Ada kemungkinan Ibunda Aisyah tidak melihat Nabi berpuasa. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak mengharuskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Artinya, kalau Ibunda Aisyah tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tidak mengharuskan Nabi juga tidak berpuasa. Bisa jadi Nabi berpuasa dan tidak diketahui oleh istri beliau, Ibunda Aisyah. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya itu merupakan pengabaran dari Aisyah tentang apa yang dia ketahui. Dan perkataan Rasulullah SAW didahulukan atas sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Imam Ahmad rahimahullah telah merajihkan bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 10 hari tersebut. Jika hadis tersebut ditetapkan maka tidak ada masalah, dan jika tidak ditetapkan sesungguhnya puasa pada 10 hari tersebut masuk dalam keumuman amal saleh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hari di mana suatu amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hadis tadi tidak ada pengaruhnya kalau kita mau puasa. Kalau seandainya sahih tadi ya,
hadisnya Aisyah, ya, kalau kita puasa tidak masalah karena termasuk dalam keumuman hadis tentang amal kebaikan yang Allah cintai jika dikerjakan di awal-awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, amalan yang juga menjadi perhatian kita adalah puasa Arafah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ini bonus, ya. Siapa yang tidak mau dihapuskan dosanya yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentu kita semua menginginkan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan tentu ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan di hari Arafah di tanggal 9 dan kaum muslimin yang sedang haji, maka mereka wajib mengerjakan ibadah wukuf di Arafah. Kemudian sebelum kita melanjutkan tentang dosa apa yang dihapuskan yang dimaksud dari hadis tentang keutamaan puasa Arafah tadi, apakah dosa-dosa semuanya dihapuskan atau dosa-dosa kecil saja yang dihapuskan? Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba menunaikan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah, maka para jumhur ulama mengatakan dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib baginya untuk bertaubat. Pendapat para jumhur ulama ini dikuatkan dengan perkataan mereka, yaitu karena puasa Arafah tidak lebih kuat dan lebih utama dari salat wajib 5 waktu, salat Jumat dan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Mereka berkata, jika ibadah yang agung dan mulia tersebut yang termasuk dari rukun-rukun Islam tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa besar, maka puasa Arafah yang sunnah ini lebih tidak bisa lagi. Ini pendapat
yang kuat, yang banyak para ulama mengambil pendapat ini. Kemudian yang ketiga, amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan di awal-awal atau di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah takbiran. Maksudnya kita disyariatkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah 'azza wa jalla fihinna min ashri Dzulhijjah fa'alaikum bitasbih wa tahlil wa takbir." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka hendaklah bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kemudian disyariatkan juga bertakbir setelah salat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, yaitu dengan takbir ya sebagaimana yang kita biasa dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita baca di waktu subuh setelah pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Nah, sedangkan tadi hadis yang kita bacakan tadi tentang tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ini bisa kita lakukan mulai dari hari pertama bulan Zulhijjah ya, sampai di tanggal 8-nya ya, atau di tanggal 9-nya ya, ketika malam hari dan setelah salat subuhnya itu kita baca takbir yang sebagaimana kita dengar selama ini, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, yang juga bisa kita lakukan di hari-hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman hadis tadi, ya. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah, tidaklah hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan suatu amalan kebaikan melainkan hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Maka bisa kita isi di awal-awal pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak salat sunnah atau memperbanyak sedekah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, kemudian membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan lainnya. Kemudian sedekah dianjurkan setiap hari, maka pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan lagi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dan ini sebagai motivasi bagi kita bagaimana para salaf
mengagungkan hari-hari ini sehingga mereka memaksimalkan ibadah mereka di awal-awal bulan Zulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair idza dakhala ayyam al-'ashr ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Bahwa Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai dia tidak mampu lagi melakukannya. Artinya begitu sungguh-sungguhnya para kaum salaf, sampai-sampai ibadah yang mereka kerjakan tadi sampai mereka tidak mampu lagi untuk lakukan, apalagi ibadah yang akan mereka lakukan, ya, saking semangatnya mereka. Kemudian yang kelima, amalan yang juga dianjurkan kita untuk melaksanakannya di bulan Zulhijjah ini adalah haji. Bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki, maka hendaknya kita menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Karena ibadah haji dan umrah merupakan di antara cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Taqarrub ila Allah yang paling afdal. Karena di antara keutamaannya adalah yang pertama, barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, berbuat kefasikan, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian lagi di antara keutamaan haji dan umrah, antara dua umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Kemudian haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian juga haji mabrur termasuk seutama-utama amalan setelah jihad fi sabilillah. Kemudian haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kemudian juga jihad yang paling bagus dan paling utama adalah haji yang mabrur. Kemudian orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah, duyufur rahman, tamu Allah. Kemudian doa orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Kemudian juga orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Begitu keutamaan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah salat Idul Adha. Ini juga suatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita laksanakan di awal pertama atau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah berkurban. Di antara amalan ketaatan dan ibadah yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berkurban. Kurban dengan hewan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, tentang syarat-syaratnya. Dan ibadah kurban juga termasuk bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sesuatu sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama berserah diri. Kemudian juga di ayat yang lain, di surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli rabbika wanhar, laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kelapangan namun tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Nah, sebagian para ulama berpendapat dengan hadis ini bahwa hukum menyembelih hewan kurban bagi seorang yang mampu, yang memiliki kemampuan, maka wajib baginya. Sebagian ulama berpendapat ya, bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, ya maka ini ancamannya. Wala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami. Kemudian dari Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nas fasara kama tara. Seorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang engkau lihat. Kemudian untuk syarat-syarat hewan kurban, tentunya kita sudah mengetahuinya. Di antaranya adalah hewan ternak, ya, unta, sapi, kambing, ya, kerbau juga bisa. Kemudian hewan yang gigi serinya telah tampak, ini berlaku bagi unta, sapi maupun kambing. Dan untuk umurnya, kalau unta itu 5 tahun, dan sapi minimal 2 tahun, dan kambing minimal 1 tahun. Kemudian boleh berkurban dengan domba atau yang dikenal dengan nama jaz'ah. Itu domba yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun, itu disebut dengan jaz'ah. Ya, boleh yang berumur 6 bulan, ya, jika domba atau kambing yang umur 1 tahun itu sulit didapat, maka dibolehkan untuk berkurban dengan domba atau kambing yang berumur 6 bulan. Kemudian syarat dari umur hewan kurban ini menunjukkan bahwa tujuan berkurban bukannya untuk mendapatkan daging saja. Karena kalau demikian diperbolehkan berkurban dengan yang kecil ataupun yang besar. Boleh kambing kecil ataupun sapi kecil, yang kecil, sapi sehat, boleh. Tidak harus yang besar. Kemudian tentunya tidak boleh berkurban dengan hewan yang memiliki cacat. Kemudian boleh juga berurunan, ya. Untuk korban 1 ekor sapi berurunan 7 orang. Ini juga diperbolehkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu menyembelih yaitu dari tanggal 10
11, 12 sampai 13. Ini hari atau waktu penyembelihan. Dan penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Kemudian beberapa tata cara penyembelihan, di antaranya yang pertama, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kemudian yang kedua, apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya memakai pisau yang tajam untuk menyembelih. Kemudian yang keempat, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya urat urat yang di bagian lehernya cepat putus. Kemudian barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya, maka disundahkan ketika menyembelih mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ini doa ya yang dianjurkan untuk kita baca barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya. Untuk dia dan keluarganya, maka dia baca bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Sudah hafal? Kita ulang. Ya, bismillah. Kita ulang sama-sama. Bismillah. Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ini doa yang hendaknya kita baca ketika menyembelih hewan kurban. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh panitia kurban. Yang pertama adalah tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Tidak boleh menjualnya karena ada larangannya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maka ancamannya tidak ada kurban baginya kalau dijual kulitnya. Kemudian yang kedua, larangan mengupah jagal dengan bagian dari hewan kurban. Ya, ini banyak juga di masyarakat kita ya. Tukang jagalnya minta bagian paha, ya upahnya itu sebagai upahnya, atau kepala sebagai upahnya. Maka ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah ditetapkan berapa jasanya, dikeluarkan bukan dari hewan kurbannya. Maka di sini Ustaz Yazid rahimahullah menegaskan upah tukang jagal harus berasal dari selain hewan kurban. Tidak diperbolehkan memberi upah sedikit pun darinya, karena upah itu sebagian imbalan dari pekerjaannya, sehingga ini sama dengan menjual sebagian daging hewan kurban kepadanya. Ini alasannya. Tapi jika penjagal tersebut diberi sesuatu dari hewan kurban karena kemiskinannya atau sebagai hadiah, maka yang demikian tidak mengapa. Upah, setelah upah dikasih, kemudian dikasih pula daging, nggak masalah. Atau dikasih kepalanya atau kulitnya, nggak masalah. Tapi itu bukan upah, sebagai hadiah. Kemudian
Nah, ini lebih lebih afdal ya, ketika panitia upah dikasih, kemudian daging jatah kurbannya dikasih. Ini lebih afdal kata para ulama. Tapi kalau dijadikan daging hewan kurbannya tadi sebagai upah, maka ini tidak boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh yang berkurban, tidak memotong rambut dan kuku ya, dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memaksimalkan hari-hari yang utama ini, yaitu hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.